Selamat siang anak-anak semua. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah makan siang? Sudah. Sebelum berdoa, Bapak minta kepada anak-anak semua untuk mengecek kolom bangku, kolom meja. Kira-kira di kolom bangku dan meja ada sampah atau tidak? Ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah berarti yang piket sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan dipersiapkan temannya di depan. Siap. Siap. Baca doa. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya, Nak, untuk mengecek kehadiran kalian pada hari ini. Hadidah, Hadir Pak. Hadi, Afif, Alifia, Alula, Azam, Kairuni, Delia, Desi, Safia, Ivana. Alhamdulillah pada hari ini kelas 5C hadir semua dan dalam kondisi sehat walafiat. Bukunya coba dipersiapkan terlebih dahulu di atas meja. Sudah? Hari ini kita akan mempelajari terkait pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk fase C kelas 5. Ya. Nah, sebelum kita belajar, kita berdiri dulu untuk coba berdiri dulu untuk ice breathing. Ikuti ya. Ibu berpuasa, mari kita saling menjaga. Dimulai makan dan minum, pilih yang sehat. Terkait materi kita pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin Bapak tanyakan. Siapa yang bisa menjawab, tunjuk tangan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan? Coba Desi, rutinitas apa saja yang biasa dilakukan setiap hari? Membereskan buku dan itu alat tulis. Kira-kira pernah nggak hal tersebut menimbulkan masalah? Pernah bukunya ketinggalan. Bukunya ketinggalan. Nah, solusinya apa, Des, untuk masalah tersebut? Memakai buku yang lain. Menggunakan buku yang lain. Coba lagi. Adit, coba Adit. Sama seperti Desi, tapi bedanya Adit pulpen yang tertinggal. Solusinya apa, Adit, ketika membaca ketinggalan? Meminjam kepada teman, ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, memahami permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Materinya adalah pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam berpikir komputerisasi.
Kita saksikan terlebih dahulu video yang ada di depan. Kamu saksikan video di depan, nanti bapak tanya keduanya apa. Raihan, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Kia, yaitu desa terbentuk di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang ke hampa hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva mengepel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rapiah. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita masih ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Ah, jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kekiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan butiran air. 5. Saringkan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalian sudah menyaksikan video yang ada di depan. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari tayangan yang sudah kalian tonton barusan? Tunjuk tangan. Coba Umaira. Betul sekali Umaira. Jadi kita itu ketika mendapatkan suatu masalah, kita fokus pada masalah tersebut sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan ya. Jangan fokus pada hal yang lain terlebih dahulu. Ada yang lain lagi? Jika tidak, kita masuk ke materi inti. Coba siapa yang bisa membantu Bapak untuk membacakan yang ada di depan? Yasmin, coba Yasmin. Masyarakat yang membangun kesiapan dan bukan sekolah membangun kesiapan merupakan sebuah masalah yang kalian hadapi lalu orang sekalian lakukan untuk mengatasi masalah secepat tersebut. Kalian dapat menyelesaikan beberapa masalah pada hari sebelum kalian juga dapat menyelesaikan Cukup. Nah, di sini pengertian pemecahan masalah dapat disimpulkan bahwa pemecahan masalah adalah proses berpikir dan berbeda untuk mencari solusi untuk suatu masalah. Contoh seperti anak yang ada di gambar tersebut. Anggap gambar yang ada di depan tersebut adalah kalian. Siapa di sini yang suka bangun kesiangan? Tunjuk tangan.
Hampir sekelas pernah bangun kesiangan. Kira-kira solusinya bagaimana supaya kalian anak-anak tidak bangun kesiangan? Memasang alarm. Apalagi? Tidur yang lebih cepat. Tidur lebih cepat. Seperti itu. Lanjut. Coba Nabila dibacakan yang lain. Terima kasih Nabila. Jadi masalah tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, di teknologi juga sama. Siapa yang punya HP di kelas ini? Tunjuk tangan. Siapa yang HP-nya pernah bermasalah? Tunjuk tangan. Masalahnya apa? Sama yang nge-hang. Dengan virus, terus apa lagi? Melek. Selain itu, terus kuotanya habis. Terus nolek. Siapa yang biasa main game di HP? Pernah nggak HP-nya panas? Sudah kuotanya habis. Kalau main game, kuotanya habis, apa yang dilakukan? Main game offline yang lainnya. Kalau HP-nya panas, diapain HP-nya? Dicas atau didiamkan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi kalian sudah dapat mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahan atau problem dari kehidupan sehari-hari. Nah, untuk langkah-langkah pemecahan masalah itu dibagi menjadi 5. Contoh seperti ketika kalian membawa sepeda dan sepedanya kempes. Siapa di sini yang menggunakan sepeda? Siapa yang menggunakan sepeda di tangan? Pernah nggak ban sepedanya kempes? Pernah. Apa yang kalian lakukan ketika ban sepeda kempes? Mencari bengkel yang terdekat. Di sini kita fokus pada 5 tahap untuk menyelesaikan permasalahan. Yang pertama adalah kalian memahami masalahnya tersebut. Apa masalahnya? Ban sepeda saya kempes. Lalu yang kedua adalah mengumpulkan informasi. Penyebab ban sepeda kempes apakah karena terkena batu atau masalah yang lain. Nah, langkah ketiga itu merencanakan solusi. Mencari solusi paling efektif, bisa menambah sendiri, bisa meminta bantuan teman atau membawa sepeda ke bengkel. Lalu yang keempat, mencoba solusi, yaitu menambal ban sepeda sendiri. Jika gagal bisa mencoba meminta bantuan teman, jika teman tidak bisa juga bisa didorong ke bengkel. Nah yang kelima adalah evaluasi. Kira-kira setelah ban sepeda tersebut dibawa ke bengkel, akankah sepeda tersebut kempes lagi atau tidak? Jika kempes lagi, maka dicari problem utamanya di mana. Begitu. Nah setelah ini kalian akan berdiskusi secara berkelompok dari setiap problem permasalahan yang biasa kalian hadapi sehari-hari, ya. Nah, sebelum berdiskusi, Bapak akan memberikan sebuah game. Kira-kira siapa di sini yang bersedia untuk maju ke depan bermain game? Coba 3 orang. Desi, terus Usaya, Kirana, dan Kirana maju ke depan bermain. Di sini kita akan mencoba untuk bermain game terkait pola yang berulang-ulang. Sebelumnya kan kita sudah memahami pola angka. Misal ini ada angka 10.000, 20.000, lalu titik-titik 40.000. Titik-titiknya berapa ini? 30.000. Nah kalau di sini kita menggunakan warna. Coba Desi terlebih dahulu. Bisa. Kira-kira warna apa? Merah. Kita coba warna merah. Salah. Desi duduk. Salah. Coba lagi. Kita start. Warna apa kira-kira? Biru sama merah.
biru, merah. Lalu warna merah. Salah. Gagal. Duduk. Coba Umaira. Warna apa Umaira? Biru. Lalu warna pink. Lalu warna biru. Salah. Duduk. Coba satu lagi. Warna apa? Pink. Warna apa lagi? Biru. Warna apa lagi? Salah, gagal. Tidak ada yang berhasil untuk menemukan pola bilangan yang ada di depan. Setelah ini kita akan mendiskusikan permasalahan yang sama seperti yang ada di depan. Langkah-langkah yang pertama adalah memahami masalah, mengumpulkan informasi, merencanakan solusi, mencoba solusi dan evaluasi serta perbaikan. Diskusi ini dikerjakan secara berkelompok dan setiap kelompok akan memiliki masalah yang berbeda. Tugas kalian adalah mencari langkah-langkah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak ada yang ditanyakan, kalian bisa bergabung dengan teman sekelompok kalian untuk berdiskusi. Silakan kalian berkumpul dan saling berhadapan-hadapan dengan teman sekelompok kalian. Ini kalian bapak bagikan ya kan? Ditulis dulu nama kelompoknya dan juga anggota kelompoknya. Ditulis dulu nama kelompok dengan anggota kelompoknya. Coba dialami dulu perintahnya. Dialami dulu perintahnya. Petunjuknya, bacalah permasalahan yang ada di bawah ini. Diskusikan bersama kelompokmu cara penyelesaiannya. Tulis jawaban di LKPD untuk nantinya dipresentasikan. Nah, untuk masalah pertama ada sarapan pagi. Masalah kedua ada pergi ke sekolah dan masalah ketiga adalah membersihkan kelas. Dan di hasil diskusi kalian akan dituliskan di sini. Dan di sini kalian cari langkah-langkahnya apa saja sebanyak 5 sampai 7 langkah. Paham? Jika paham, Bapak kasih waktu 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi. Setelah itu lanjut ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Silakan dikerjakan. Kalian sudah selesai mendiskusikan LKPD yang kalian kerjakan? Sudah. Jika sudah, coba siapa yang siap untuk maju pertama kali? Coba kelompok 1, kelompok Messi maju ke depan. Semuanya untuk membacakan hasil diskusinya. Jika nanti ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung tunjuk tangan, tanyakan kepada kelompok Desi. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
Kelompok kami terdiri dari Desi, Alivia, Nabila, dan Evelyn. Masalah yang dipilih sarapan pagi. Langkah-langkah penyelesaian masalah. 1. Siapkan roti tawar dan susu di meja. 2. Ambil piring dan tuang susu ke dalam gelas. 3. Letakkan roti tawar di atas piring. 4. Tambahkan selai atau mentega di atas roti. 5. Roti dan susu siap dinikmati bersama keluarga. Demikian hasil presentasi kami. Ada yang mau nanya? Saya ingin bertanya, bagaimana jika susu di rumah habis? Jika susu habis bisa diganti dengan minuman yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semua. Anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi terkait permasalahan dan langkah solusi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal untuk dijawab secara bersama-sama. Bapak bacakan soalnya, kalian bisa langsung menjawab dengan cara mengucapkan jawabannya secara lisan. Paham? Paham? Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pemecahan masalah? Kira-kira jawabannya apa? D. Yaitu proses berpikir dan bertindak untuk mencari solusi. Soal nomor 2. Dibaca dulu. Contoh pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari adalah apa jawabannya? B. Mengatur alarm agar bangun tepat pada waktunya. Nomor 3. Pada saat akan menjalankan sebuah aplikasi di ponsel, tiba-tiba aplikasi berhenti. Tindakan yang dapat dilakukan adalah kecuali apa jawabannya kira-kira? Kenapa C? Karena ada jawaban kecuali. Nomor 4. Jika komputer tiba-tiba mati, langkah pertama yang harus dilakukan adalah C. Mengecek kabel daya terhubung dengan baik. Pertanyaan terakhir. Jika kita lupa kata sandi email, solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan fitur lupa kata sandi. Baik anak-anak, ketika Bapak sudah melaksanakan kegiatan asesmen ditambah juga kita tadi sudah diskusi, Bapak yakin kalian semua sudah paham materi pada bab ini. Nah, di sini kita akan coba untuk menarik kesimpulan. Ada yang bisa bantu Bapak nggak untuk membaca kesimpulannya? Pemecahan masalah dalam proses berpikir dan bertindak atas suatu permasalahan. Pemecahan masalah sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada refleksi atau evaluasi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Soal yang pertama, bagaimana proses pembelajaran tadi? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kamu tertarik belajar pada hari ini? Tertarik. Menurut kamu kira-kira pembelajaran hari ini penting atau tidak? Apakah kamu akan mempelajarinya lagi di rumah? Iya. Baik, itu saja anak-anak. Untuk selanjutnya kalian bisa membuka buku paket kalian di halaman 13 bab 2 terkait pengenalan pola berpikir komputasional yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya, paham?
Jika sudah paham, kalian bisa merapikan buku ke dalam tas kalian. Ya. Anak-anak, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar anak-anak bisa sampai ke rumah dengan selamat, sehat, walafiat. Bapak minta tolong untuk ketua kita persiapkan. Bersiap, siap, berdoa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang duduknya main rapi pulang duluan. Duduk siap. Bang Renten, Pak. Waalaikumsalam.